Sekilas pandang Paroki Santo Fidelis Sigmaringen Parapat, Keuskupan Agung Medan, gratis et amore Dei. Horas, salam sejahtera dan salam damai untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat diberkati hingga saat ini. Izinkan terlebih dahulu kami memperkenalkan diri dengan saya, Maria Napitupulu, dan rekan saya, Riwando Manihurup. Pada kesempatan hari ini, kami ingin menyampaikan sejarah dan latar belakang Gereja Santo Fidelis Sigmaringen Parapat. Peta wilayah pelayanan Paroki Santo Fidelis Sigmaringen Parapat. Paroki Santo Fidelis Sigmaringen Parapat adalah suatu bagian pelayanan pastoral parokial di wilayah Keuskupan Agung Medan. Paroki ini berpusat di kota Parapat, sebuah kota kecil yang terletak pada wilayah Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, daerah Kabupaten Simalungun, yang berbatasan dengan daerah Kabupaten Tobasa dan Kabupaten Samosir. pada awal pendirian Paroki Parapat, misi datang dari 3 penjuru. Penjuru pertama dari arah Pematang Siantar, yaitu Stasi Gersang tahun 1934. Dan pada tahun yang sama, misi datang dari arah Balige, yaitu Stasi Sibisa. Misi ketiga dari arah Samosir, yaitu Stasi Sigapiton pada tahun 1950. Definitif sebagai paroki. Stasi Parapat berdiri pada tanggal 5 September 1952 oleh Pastor Beatus Jenisken OFM Cup yang beralamat di Jalan Siriki nomor 6 Parapat. Pada tanggal 2 Januari 1956, Gereja Stasi Parapat sekaligus menjadi Gereja Katolik Biara Kapusin. Pada tanggal 20 Mei 2001, Uskup Agung Medan Monsinyur Alfred Gontipius Datubara OFM Cup meresmikan nama Paroki Parapat menjadi nama pelindung Santo Fidelis Sigmaringen Parapat, karena pelindung biara novisiat Kapusin Parapat adalah Santo Fidelis. Sekilas tentang Santo Fidelis Sigmaringen Parapat. Santo dikenal sebagai pribadi murah hati. Ungkapan terkenalnya adalah gratis et amore Dei, for grace and love of God, demi kasih karunia dan kasih Allah. Orang kudus ini adalah Ordo Kapusin yang meninggal oleh pembunuhan pihak Protestan. Santo Fidelis wafat sebagai martir pada tahun 1622 dalam usia 44 tahun. Dan ia dinyatakan kudus oleh Paus Benediktus ke-14 pada tahun 1746. Berikut para pastor yang berkarya di Paroki Santo Fidelis Sigmaringen Parapat. Pastor Beatus Jenisken OFM Cup, pastor misionaris pertama yang bertugas di Parapat pada tahun 1955 sampai 1966. Pastor Raimundus Rompa OFM Cup, berkarya di Paroki Santo Fidelis Sigmaringen Parapat pada tahun 1966 sampai 1972. Pastor Silverius Yu OFM Cup, berkarya di Paroki Santo Fidelis Sigmaringen Parapat pada tahun 1972 sampai 1979. Pastor Finansius Sinaga OFM Cup, berkarya di Paroki Santo Fidelis Sigmaringen Parapat pada tahun 1985 sampai 1990. Pastor Alfonsus Simatupang OFM Cup, berkarya di Paroki Santo Fidelis Sigmaringen Parapat pada tahun 1990 sampai 1996. Pastor Ari Van Diemen OFM Cup, berkarya di Paroki Santo Fidelis Sigmaringen Parapat pada tahun 2000 sampai 2007.
Pastor Anselmus Mahulae OFM Cup berkarya di Paroki Santo Fidelis Sigmaringen Parapat pada tahun 1975 sampai 1976. Pastor Hyginus Ilaen OFM Cup berkarya di Paroki Santo Fidelis Sigmaringen Parapat pada tahun 1979 sampai 1983. Pastor Marianus Simanulang OFM Cup berkarya di Paroki Santo Fidelis Sigmaringen Parapat pada tahun 1983 sampai 1985. Berlanjut Juli 1997 sampai 2001, bertugas sebagai magister atau staf pembimbing frater novis. Pastor Nelson Sitanggang OFM Cup berkarya sebagai pastor paroki Santo Fidelis Sigmaringen Parapat pada tahun 1996 sampai 2000. Pastor Samuel Aritonang OFM Cup berkarya sebagai pastor paroki Santo Fidelis Sigmaringen Parapat pada tahun 2007 sampai 2009. Pastor Donatus Marbun OFM Cup berkarya di Paroki Santo Fidelis Sigmaringen Parapat pada tahun 2009 sampai 2012. Pastor Dionysius Purba OFM Cup berkarya di Parapat tahun 2009 sampai 2011 dengan tugas sebagai pastor rekan dan staf pembina di Rumah Pendidikan Novisiat Parapat. Pastor Christian Lumban Gaul OFM Cup berkarya di Biara Novisiat Parapat pada tanggal 6 Oktober 2011 dan sebagai pastor rekan di Paroki Santo Fidelis Sigmaringen Parapat November 2011 sampai November 2012. Selanjutnya, sejak November 2012 sampai Oktober 2015 diberi tugas sebagai pastor paroki. Pastor Ferdinand Lister Tamba OFM Cup berkarya di Paroki Santo Fidelis Parapat sejak 30 November 2014 sampai 1 Agustus 2016. Pastor Hyacinthus Sinaga OFM Cup berkarya di Paroki Santo Fidelis Sigmaringen Parapat sebagai pastor paroki dan sekaligus memperkuat tim formator untuk novisiat Kapusin Parapat sejak tanggal 27 September 2015 sampai sekarang. Pastor Anthony Nguyen Van Viet SMMR berkarya di Paroki Santo Fidelis Sigmaringen Parapat pada tanggal 1 September 2019 sampai sekarang tahun 2020 sebagai pastor rekan sekaligus pembimbing rohani para novis Kapusin yang berasal dari Vietnam. Pada tahun 1972, Pastor Silverius Liu melayani 31 stasi. Tetapi 8 stasi dari Paroki Parapat berpisah dan bergabung dengan Paroki Santo Yosef Jalan Bali, Pematang Siantar. Lalu pada tanggal 29 Oktober 2006, Pastor Arifan Diman OFM Cup memekarkan 10 stasi di Pulau Samosir dan bergabung dengan Paroki Santo Antonio Claret di Tomok sebagai paroki baru. Sejak pemekaran itu, jumlah stasi di Paroki Parapat menjadi 19 stasi. Pada tahun 2008, didirikan stasi Dolo Parmonangan yang merupakan pemekaran dari stasi Pondok Bulu. Dan pada tahun 2015, didirikan stasi Sigaul-Gaul yang merupakan pemekaran dari stasi Repasi Leuku. Pada sidang paripurna tahun pastoral 2015, diputuskan bahwa stasi induk Parapat menjadi satu rayon tersendiri. Berikut stasi-stasi yang terdapat di Paroki Parapat menurut biduk. Stasi Santo Petrus Girsang, Stasi Santa Veronica Juliani Sibisa, Stasi Santo Yohanes Pembaptis Ajibata, Stasi Santa Maria Bunda Allah Aek Natolu, Stasi Santa Clara Asisi Sirukunga,
Stasi Induk Santo Fidelis Sigmaringen Parapat, Stasi Santo Padre Pio Pietrelcina Sigapiton, Stasi Santo Mikael Motung, Stasi Santo Agustinus Hippo Sipangan Bolon, Stasi Santo Markus Penginjil Sipolha, Stasi Santo Felix Cantalice Pulo-Pulo, Stasi Santo Yosep Repa Sileutu, Stasi Santo Thomas Rasul Lumbanpea, Stasi Santo Franciscus Assisi Tambun Raya, Stasi Santa Maria diangkat ke surga Pondok Bulu, Stasi Santo Leopold Mandik Lating, Stasi Santo Antonius Padua Ujung Mauli, Stasi Santo Paulus Rasul Horsik, Stasi Santo Yohanes Onan Sapang, Stasi Santa Esther Dolok Parmonangan, Stasi Santo Andreas Rasul Sigaol-Gaol. Model kerasulan. Para pastor datang melayani umat ke setiap stasi, bahkan sampai menginap. Dan para pastor dibantu oleh pengurus gereja dalam mempersiapkan keperluan dalam pelayanan sakramental dan sakramentalia. Parapat Tanah Terberkati. Pastor Kapusin yang ada di biara novisiat Kapusin dari dulu sampai sekarang sangat berdedikasi tinggi untuk melayani umat di Parapat. Ratusan pastor dan 7 uskup Kapusin yang mengecap pendidikan awal di Parapat sudah menyebar ke banyak keuskupan di Indonesia dan bahkan ke luar negeri. Di antaranya Monsinyur Pius Datubara OFM Cup, Monsinyur Hieronymus OFM Cup, Monsinyur Anicetus Bongsu Sinaga OFM Cup, Monsinyur Martinus D. Sitomorang OFM Cup, Monsinyur Ludovicus Manulang OFM Cup, Monsinyur Samuel Sidin OFM Cup, Monsinyur Cornelius Sipayung OFM Cup. Sungguh Parapat menjadi tanah terberkati oleh kebaikan Tuhan dalam spiritualitas Kapusin. Pace Ebene. Sekilas tentang pendukung paroki Parapat. Biara Kapusin Parapat berdiri pada tanggal 28 Agustus 1954 sebagai biara pertama Kapusin di Sumatera. Pada tanggal 28 Oktober 1963, Kongregasi KYM berkarya di Paroki Parapat. untuk dapat belajar dan mengembangkan iman dengan baik, dibutuhkan antara lain suasana dan tempat yang memadai. Pembinaan iman umat dan pengembangan aneka segi kehidupan yang lain tak cukup hanya di ruang rapat pastoran atau wisma paroki saja, tak cukup 1 atau 2 jam saja. Program pembinaan harus terencana, terjadwal, punya arah yang jelas, berkelanjutan, dan dipusatkan di satu tempat yang memadai. Paroki Santo Fidelis Parapat adalah sebuah paroki yang sangat beruntung. Paroki ini telah memiliki sarana pembinaan umat yang lengkap sejak 19 tahun yang lalu. Namanya adalah Pusat Pembinaan Umat Paroki Santo Fidelis Sigmaringen Parapat yang berada di Jalan Merdeka nomor 53A Parapat. Gedung yang megah ini diberkati dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 20 Mei 2001. Dengan diresmikannya gedung baru ini, pembinaan umat dan segala urusan parokial semakin terorganisir dengan baik dan dapat dilaksanakan secara maksimal. Yayasan Perguruan Katolik Santo Laurentius TK RK Bintang Timur Parapat berdiri pada tanggal 14 Juli 2006. Yayasan Perguruan Katolik Santo Laurentius SD RK Bintang Timur Parapat berdiri pada tanggal 1 Juli 2018
yang terletak di Jalan Anggarajim Atas nomor 60 Parapat. Dan pada tanggal 27 September 2019, gedung SDRK Bintang Timur Parapat ini diberkati. CU Tahotoba berdiri pada tanggal 1 September 1979 yang digagas oleh Pastor Hyginus Silain OFMK dan sekarang berkembang serta dibuka untuk umum. Berikut susunan DPP Paroki Santo Fidelis Sigmaringen Parapat selama 1 tahun penuh, yakni pada tahun 2016. Umat separoki Santo Fidelis Sigmaringen Parapat berdoa dan sekaligus melakukan sosialisasi tentang betapa pentingnya peranan pengurus gereja awam di paroki ini. Untuk itu, umat diajak untuk berkomitmen atau bertekad baik yang kuat untuk menyukseskan periodisasi Dewan Pastoral Awam, baik di stasi dan rayon maupun di paroki untuk masa bakti 2017 sampai 2022. Setelah terpilih, mereka dilantik dan segera berbakti dengan sebulat hati, setia berkoordinasi setiap saat, terutama pada saat-saat rapat rutin atau rapat aksidental. Kekompakan Dewan Pastoral Awam ini pantas diapresiasi dan kerjasama mereka dengan pastor layak disyukuri. Inilah menjadi salah satu kekuatan di paroki ini. Para pastor, biarawan-biarawati yang berasal dari paroki Santo Fidelis Sigmaringen Parapat, pastor berjumlah 4 orang, diakon 1 orang, dan bruder sebanyak 2 orang, suster berjumlah 32 orang, dan frater sebanyak 7 orang. Mereka berasal dari beberapa stasi. Dari stasi Gersang dan stasi Induk Parapat masing-masing berjumlah 9 orang. Dari stasi Ajibata dan stasi Aikna Tolu masing-masing sebanyak 7 orang. Dari stasi Onan Sampang dan stasi Motung masing-masing berjumlah 3 orang. Dari stasi Sibisa dan Ujung Mauli masing-masing sebanyak 2 orang, dan dari stasi Sipolha, Pondok Bulu, Sipangan Bolon, dan Lumban Pea masing-masing 1 orang. Dengan demikian, sampai sekarang ada sebanyak 12 stasi di paroki ini yang memiliki panggilan hidup bakti, dan sebanyak 9 stasi belum ada panggilan hidup baktinya. Para pastor, diakon, bruder, suster, dan frater asal paroki ini menyebar ke berbagai keuskupan di Indonesia dan juga ke luar Indonesia untuk mewartakan kabar sukacita Injil seturut semangat dan spiritualitas pendiri kongregasi dan tarekat yang mereka pilih. Berkat perkembangan teknologi komunikasi dewasa ini, mereka saling mengenal satu sama lain. Selain saling mengenal, mereka juga saling meneguhkan dalam peristiwa-peristiwa hidup mereka atau keluarga mereka. Dalam suka dan duka, mereka mampu saling berbagi. Dari jauh mereka tetap mendoakan serta mengikuti perkembangan paroki ini, dan bahkan memiliki komitmen juga untuk mendukung segala bentuk kegiatan pembinaan umat separoki. Kita pantas bergembira melihat jumlah pastor, diakon, bruder, suster, dan frater asal paroki Parapat ini. Panggilan hidup bakti cukup subur di paroki ini. Selain bersyukur dan bergembira atas jumlah mereka, kita juga bangga karena mereka memiliki semangat persaudaraan yang pantas diapresiasi. Mari kita doakan dan sekaligus kita upayakan agar panggilan hidup bakti semakin subur lagi di paroki Parapat ini. Karena keluarga adalah sumber hidup bakti, maka sangat pantaslah setiap keluarga Katolik memiliki perhatian terhadap kelanggengan dan perkembangan kualitas dan kuantitas panggilan hidup bakti ini. Sebab kita sadar bahwa panggilan hidup bakti merupakan rahmat dan kekayaan besar dalam tubuh gereja Katolik kita yang satu,
kudus, dan apostolik. Semoga orang-orang muda kita semakin rela dan penuh keyakinan mengatakan, "Ini aku, utuslah aku ya Tuhan." Momen-momen penting di Paroki Parapat. Jubileum 80 tahun ajaran Katolik di Paroki Parapat dirayakan dengan sangat meriah pada tanggal 9 Februari 2014 yang dipimpin oleh Uskup Agung Medan Monsinyur Anicetus Pongsu Sinaga OFM Kap dan Uskup Emeritus Alfred Gonti Pius Datubara. Pertemuan dengan Presiden Jokowi pada tanggal 20 Agustus 2016 dengan Pastor Hyasintus Sinaga OFM Kap, Pastor Markus Manurung, dan Monsinyur Anicetus Bongsu Sinaga OFM Kap di Hotel Ina Parapat. Pertemuan ini dalam rangka di mana Gereja Katolik mendukung para wisata yang cinta lingkungan alam yang indah dan pariwisata yang berpihak pada masyarakat sekitar Danau Toba. Pertemuan dengan Tribunal KAM pada tanggal 3 September yang diketuai oleh Pastor Benyamin Purba OFM Kap membahas tentang permasalahan perkawinan. Sinode Keuskupan Agung Medan ke-6 dilaksanakan pada 6 September 2016 dengan tema Keluarga adalah Gereja Kecil. Peletakan batu pertama pembangunan Gereja Paroki Parapat pada tanggal 12 Maret 2017 dipimpin oleh Uskup Agung Medan Monsinyur Anicetus Sinaga OFM Kap. Pesta Pelindung Paroki Santo Fidelis Sigmaringen Parapat yang diadakan setiap tanggal 24 April setiap tahunnya. Pesta Kristus Raja yang diaminasi oleh OMK yang dilaksanakan setiap tahun. Dengan Monsinyur Cornelius Sipayung OFM Kap. Pada awalnya pihak DPP dan Panitia Pembangunan Gereja Paroki Parapat hendak mengadakan hearing dengan Uskup Agung yang baru, Monsinyur Cornelius Sipayung OFM Kap, ke kediamannya di keuskupan. Akan tetapi, setelah pastor paroki berbicara secara pribadi dengan Monsinyur perihal rencana hearing yang dimaksud, Monsinyur Cornelius menawarkan agar beliau saja yang datang ke Parapat. Tawaran itu pun disambut dengan baik oleh DPP dan Panitia Pembangunan Gereja Paroki. Akhirnya disepakati pertemuan pada tanggal 28 Maret pukul 15.30 di PPU Parapat. Dalam pertemuan itu, DPP dan panitia mengucapkan selamat dan terima kasih atas keterpilihan jadi uskup dan kesediaan yang mulia mengunjungi DPP dan panitia pembangunan. Selanjutnya, pihak DPP dan panitia memohon dukungan uskup atas rencana pembangunan. Uskup menjawab bahwa beliau pasti mendukung pembangunan sebagaimana sudah dimulai uskup sebelumnya. Pertemuan ini ditutup dengan makan bersama, sekaligus mengadakan acara syukuran sederhana secara adat Batak Toba atas keterpilihan menjadi uskup. Selamat siang, Pastor. Selamat siang, Maria. Apa pesan dan harapan pastor untuk paroki ini? Harapan pertama supaya kerjasama antara pengurus gereja, baik Dewan Paroki, Pastor Paroki bersama umat semakin maksimal. Kedua, menggunakan PPU semaksimal mungkin untuk pembinaan umat.
dan pesan supaya kerjasama yang baik antara pastor paroki, dewan paroki, dan umat ditingkatkan. Begitu. Oke, Pastor. Terima kasih atas waktunya ya, Pastor. Sama-sama Maria, terima kasih. Selamat siang Pak. Ya, oke, selamat siang. Saya ingin bertanya, apakah kesan dan pesan terhadap paroki Parapat? Pesan-pesan saya untuk umat ini diperlukan sekarang, seperti yang dulu lagi, bahwa pengurus gerejanya harus mengikuti kursus. Tidak tahu sekarang apa masih ada kursus itu. Saya kira itu sangat penting untuk semua pengurus gereja, supaya bagaimana pengurus gereja tidak kursus untuk membina umatnya. Sebagai pemimpin kita harus tahu bagaimana sebagai pemimpin, jiwa pemimpin, gitu ya kan. Terima kasih Pak untuk waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang Pak. Selamat siang. Saya ingin bertanya sekilas mengenai paroki Parapat Pak. Ya, Apakah rekomendasi Bapak selaku DPP agar paroki Parapat semakin berkembang? baik, terima kasih. Kalau sebuah paroki dikatakan berkembang, menurut hemat saya tolak ukurnya adalah berkembangnya iman daripada umatnya. Jadi dalam hal ini, untuk mengembangkan paroki, kiranya kami semua pengurus gereja dan seluruh umat bisa memahami aturan gereja yang berlaku, sehingga nanti di dalam pelayanan pengurus gereja terhadap umat sesuai dengan aturan gereja yang berlaku, sehingga dengan demikian iman umat berkembang sesuai dengan pelayanan pengurus gereja yang sudah mengikuti aturan gereja yang berlaku. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Terima kasih. Amin. Horas Pastor. Horas Maria. Selamat siang Pastor. Selamat siang Maria. Apa kabar Pastor? Baik. Oke Pastor. Oh iya Pastor, bolehkah Pastor memperkenalkan diri dan menceritakan pengalaman Pastor sebagai pastor paroki di paroki ini? Tentu boleh Maria. Nama saya Pastor Jacintus Sinaga. Saya seorang kapusin. Saya anak kelima dari 9 bersaudara dan bersaudari. Mama saya masih hidup di kampung, tetapi ayah saya sudah meninggal. Saya ditakdiskan menjadi imam tahun 1999 yang lalu. Saya telah berkarya di Paroki Santo Fidelis Sigmaringen Parapat ini sejak September 2015. Saya senang berkarya di paroki ini karena Dewan Pastoral Paroki saya di sini kompak dan sungguh dapat bekerja sama dengan saya sebagai pastor paroki. Oke Pastor, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya, saya ucapkan terima Terima kasih kasih. Maria. Sekian profil Gereja Katolik Santo Fidelis Sigmaringen Parapat. Semoga berkat dan kasih karunia Tuhan melimpah atas kita semua. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Horas, horas, horas.